Good evening buat mahasiswa MEM. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat yaitu Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Imagine that you are a reporter or journalist, ya, a journalist. Oke, sekarang kita mempelajari batas-batasan ataupun apa yang bilangnya aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang jurnalis. Seperti yang kita tahu, kode etik jurnalistik itu pasti ada. Kode etik itu himpunan etika profesi, pastinya ya, setiap profesi, bukan saja jurnalistik, semua mempunyai etika. Jadi ada tata krama, sopan santun yang wajib mereka ikuti, yang wajib mereka penuhi. Nah, ini sudah memang di bawah naungan undang-undang ataupun hukum. Jadi sudah ada ya. Jadi kalau mereka melanggar kode etik, mereka pasti mempunyai sanksi. Nah, sanksinya apa? Itu biasa bisa perdata ataupun pidana. Bukan perdana ya, perdana itu pertama ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, untuk apa dibuat kode etik? Untuk apa? Pasti ada tujuannya. Supaya setiap apa yang kita lakukan itu kita bisa pertanggungjawabkan. Jadi bukan seenak keinginan kita, suka kok, aku benci dia, jadi aku harus begini. Tidak. Tetapi harus bertanggung jawab dalam melakukan segala sesuatunya. Sebagai seorang jurnalistik, dia mempunyai kode etik. Jadi ada hal-hal tertentu yang dibatasi oleh hukum. Jadi harus bertanggung jawab dengan profesi yang dia pakai. Nah, jadi supaya terhindar yang namanya dari informasi yang hoax ataupun informasi yang menyesatkan, maka dilakukanlah perlindungannya itu hukum, undang-undang. Biasanya kalau jurnalistik itu berkaitan dengan undang-undang ITE ya. Jadi di sini juga diberikan sanksinya. Contoh kecilnya mungkin kalau kita pernah dengar, memang sebenarnya kalau membuka ini agak sedikit ini hanya sebagai contoh kasus Ahok, di mana seorang mungkin wartawan mengunggahnya, habis itu kena undang-undang ITE atau siapapun yang memberikan informasi palsu, kita rekam, kita share, nah itulah yang akan dalam arti melanggar undang-undang pers, dan itu sudah diatur di dalam kode etik jurnalistik. Selanjutnya, seperti biasa, kedua kode etik itu berasal dari kode yang datang dari bahasa Inggris code ya, sandi, ketentuan atau petunjuk yang sistematis. Sedangkan etika Yunani berasal dari kata Yunani yang artinya watak atau moral. Nah, kalau kita bicara watak dan moral, ini sangat penting bukan saja dari segi jurnalistik, tetapi semua profesi yang kita emban, semua apapun yang profesi yang kita geluti, tidak usah dari seorang jurnalis, seorang cleaning service ataupun seorang mungkin kita bikin PU ya, pekerja umum yang mungkin kita nampak mereka bekerja di pasar membersihkan, dekat ya pasar atau jalan raya, pasar dalam bahasa ininya orang Medan ya, kita kalau pasar itu jalan raya, sementara kalau di luar Medan pasar itu adalah tempat jualan orang yang melakukan aktivitas jual beli. Nah, tukang becak pun kalau dia tidak punya etika, watak, moral, itu tidak akan bagus. Jadi watak atau moral itu juga diperlukan dalam semua profesi. Tidak terkhusus jurnalistik. Seorang jurnalis sampaikan, kalian juga sebagai seorang calon guru, kalian mempunyai etika dalam melakukan apapun. Nah, baru-baru ini ada seorang guru melakukan cabul kepada muridnya. Nah, banyak sekali. Ada juga mungkin kasus di mana seorang dosen juga melanggar etika moral, mungkin sebagai plagiat ataupun ya dalam arti dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan bersama dan dilindungi oleh undang-undang ataupun hukum yang berlaku.
Nah, itu yang akan merusak etika kita ataupun moral kita. Nah, ini harapan MEM ini kalian tidak saja berkaca pada kasus jurnalistik yang kita bahas hari ini, tetapi juga mengarah kepada profesi yang kalian geluti saat ini. Jadi apapun pekerjaan, apapun nanti ke depannya yang kalian geluti, harapan MEM, kalian itu memang betul-betul menggelutinya sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Kan ada kode etiknya ya, kode etik yaitu apa? Watak dan moral atau kode watak dan moral. Dibuat dia supaya tertulis, tidak abstrak, dikonkretkan, maka dia dilindungi oleh undang-undang. Nah, dari pengertian yang code dan ethos dari bahasa Inggris tadi, maka disederhanakan dapat diartikan sebagai himpunan ataupun kumpulan etika. Nah, kalau kita bicara mengenai etika ya, Dek, sepertinya semua sudah memahami yang namanya bagaimana etika. Etika yaitu bersangkut paut dengan karakter kita. Nah, karakter kita itu apa? Seperti suka berbohong, suka berbuat baik, suka menolong. Nah, itu adalah suatu karakter. Menerima, tidak menyimpan kesalahan, itu adalah sebuah karakter yang sulit untuk dirubah. Nah, karakter itu memang dibentuk mulai kecil. Jadi kalau karakter itu masih dibentuk golden age ya, kalau kita di bagian bahasa ataupun di bagian psikologi anak-anak, kalau dia dibentuk masih kecil itu bisa, tetapi kalau sudah besar, sudah dewasa seperti kalian, untuk mengubah yang namanya watak ataupun karakter itu sangat sulit. Itu akan berpengaruh dari kitanya sendiri. Nah, jika kita tidak mau merubah karakter itu, merubah karakter kita sendiri, itu tidak akan bisa. Nah, begitu juga dengan jurnalistik ini. Contoh, ada satu sekolah, ini sering terjadi ya. Mungkin satu sekolah itu dia ada satu kasus. Ada satu kasus, bikin saja mungkin melakukan pelecehan seksual. Tetapi tidak ada bukti dari si pelaku ataupun ada mungkin satu oknum yang merasa tidak suka dengan kepala sekolah, contohnya kita bikin ya, kepala sekolah contohnya kita bikin, dia tidak suka dengan yang namanya kepala sekolahnya. Jadi datang guru ini dibikinnya lah satu sebuah karangan bahwasanya bahwa kepala sekolah itu menggelapkan yang namanya dana BOS. Nah, ini contohnya sering terjadi ya. Nah, mungkin dibayarnya ya, mungkin dibayar si guru itu yang mempunyai luka batin kepada kepala sekolahnya, dikatakannya, nah coba lihat itu kepala sekolah kami itu melakukan korupsi dana BOS. Nah, tanpa ada bukti yang autentik, tanpa ada bukti yang betul-betul bisa dibuktikan secara hukum, maka dengan polosnya mungkin kalian sebagai jurnalis karena sudah menerima, bisa memang katakan sesuatu yang menguntungkan kalian, maka kalian wah uang ini gitu kan. Nah, tidak memikirkan lagi yang namanya etika tadi, kode etika. Jadi kodenya, wataknya, karena memang karakternya itu selalu duit, dia tidak memikirkan masa depannya lagi, tidak memikirkan profesinya sebagai jurnalis lagi. Maka mungkin diancamnya lah kepala sekolah atau apa di sebuah sekolah itu setiap hari dia datang supaya ATM berjalan dibuat. Nah, mungkin si guru yang tahu senang gitu. Nah, sementara kepala sekolah diam. Hati-hati ya, biasanya orang diam itu bukan dia nggak ngerti, dia paham. Mengapa dia diam? Satu, dia nggak mau ribut. Yang kedua, ada selalu batas kewajaran setiap orang berdiam diri, Dekku. Jadi mungkin yang ketiga, dia diam. Keempat, dia nggak mau diam lagi, karena mungkin terus diancam sama seorang jurnalisnya. Nah, kau harus gini. Kalau nggak mau dibeberkan buktinya, sini uang. Nah, setiap datang mungkin 100.000, setiap datang 100.000 gitu kan. Nah, kalau setiap hari datang, 7 hari kali datang 700.000 kan, hanya modal ngancam. Nah, gitu dia. Nah, inilah
yang memaksudkan kalian itu jurnalisnya itu tidak punya watak ataupun moral. Jadi etika seorang jurnalis yang Mem sampaikan dari studi kasus yang Mem sampaikan tadi itu tidak bisa diikutkan. Jadi mungkin di dalam watak seorang jurnalis itu hanya uang dan dia tidak peduli bagaimana cara mendapatkan uang itu. Yang penting aku dapat uang. Masalah yang kudapatkan uang itu tidak sesuai, itu bukan masalahku. Nah, itulah yang akan menjadi permasalahan bagi si seorang jurnalis dia ya. Jadi studi kasus yang Mem sampaikan tadi, Mem merasa kalian paham apa yang maksud Mem. Jadi seorang jurnalis, mungkin kalian nanti mempunyai kesempatan menjadi seorang jurnalis, harapan Mem ya, kalian tahu pola ataupun apa Mem sampaikan, etika yang harus kalian ikuti. Jadi tidak notabene kalian memberikan satu informasi palsu ataupun yang tidak menguntungkan diri kalian. Itu sebenarnya tidak menguntungkan diri kalian. Jangan kalian pikir setiap hari dapat uang, tetapi itu hanya sebatas waktu ya, Dekku ya. Bukan berarti itu bisa menjadi permanen dari usaha kalian mencari duit. Oke, lanjut ya. Nah, atas dasar itulah wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Satu tadi ya, ini dia. Ini yang wajib kalian istilahnya tidak lakukan ataupun ada etika-etikanya. Yang kalian lakukan pertama, kalian itu harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Itu tadi ya. Tidak ada memang hati kalian itu beritikat buruk. Namun begitu kan, Dek. Dalam arti begini. Sebenarnya semua profesi mempunyai yang namanya resiko. Nah, pada saat kalian jujur pun, kalian menjadi seorang wartawan yang jujur juga lebih besar resikonya. Jadi memang harus benar-benar kalian betul-betul bisa sampaikan juga dekat dengan Tuhan ya. Jadi seorang wartawan harus bersikap independen, jadi bebas. Dia tidak terikat oleh siapapun ataupun tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Jadi jangan yang penting uang gitu kan. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Nah, pada saat kalian melakukan tugas jurnalistik kalian, memang kalian harus profesional. Contoh artinya begini. Kalau cerita kita mengenai profesional ini, memang kita bercerita mengenai tanggung jawab. Jadi, kalau kalian flu-flu sedikit, janganlah istilahnya itu menjadi hal-hal yang menghalangi tugas kalian. Kecuali memang sama sekali kalian tidak bisa bergerak ataupun kecelakaan, nah itu baru bisa dikatakan pengecualian. Jadi kalau profesional itu dia bisa mengerjakan tugasnya tanpa mempertimbangkan mempertimbangkan keinginan pribadinya gitu. Aku mau belanja nih gitu kan. Udahlah tugasnya kau aja yang meliput gitu kan. Ya itu ada kecelakaan contohnya kan, temannya nelfon. Aku nggak bisa ini soalnya aku lagi ngedate katanya. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus profesional gitu ya. Bisa dibilang sama pacarnya, aduh sebentar ya dek, sebentar ya bang, aku harus meliput ini adalah tugasku. Nah, that is a professional person, journalistic ya. Nah ini ketiga sebenarnya, ini belum hapus ini kan, lanjut ya. 9, 10, 11 ini out kan ya, kita lanjut. Ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta, opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, ditimbang-timbang dulu, dilihat faktanya, tidak menghakimi, dan harus serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi harus ditimbang dulu, dilihat dulu betul nggak faktanya, benar tidak, begitu kan? Betul nggak kepala sekolah itu korupsi? Kalau iya, nah bagaimana cara mengambil buktinya? Nah harus kalian tahu, benar nggak kepala sekolahnya selingkuh contohnya? Nah harus ada yang namanya informasi yang berimbang, yang tidak mencampurkan fakta dan opini. Opini ini
bahasa yang gimana bilangnya? Menurutku, begitu opini. Kayaknya, gitu, bahasa itu yang dia opini, menghakimi. Selanjutnya, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Inilah bilang hoax. Jangan kalian buat ini, berita kalian itu hoax. Sebentar ya, membalikkan, nggak bisa dibalik ya ini. Oke, lanjut ya. Poin keempat, kalian tidak bisa membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Poin keempat ini, dekku, inilah bisa kalian kena undang-undang ITE. Jadi ya harapan you have to be careful when you are processing in doing or capture camera, when you capture your camera from accident event. Contohnya ya ada kejadian kecelakaan. So you have to be careful ya, apakah itu bohong atau fitnah, ataupun bisa sampaikan ada kepentingan kalian, kepentingan politik ya, ataupun kepentingan yang sesuai, yang menguntungkan diri kalian tetapi merugikan orang banyak. Nah, ini yang bisa menjadi sampaikan ya, jadi bilang ya, jadi panah yang menusuk kalian kembali begitu. Jadi mohon harapan pada saat kalian menjadi jurnalistik, hal yang ini jangan kalian lakukan. Selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, terkadang pernah ya kita lihat dikaburkan, terus ada darah dihitamkan, hitam putih, dan itu adalah memang sudah peraturan dari jurnalis kita. Jadi terkadang hilang apanya. Makanya kalau ada berita kecelakaan ataupun tindak asusila ataupun hal-hal yang menyeramkan, kalau dia di-share terkadang kita dapat ya di video WA, itu memang tidak bisa sebenarnya, ya tidak bisa. Kalau makanya yang nyebar itu kan bukan seorang jurnalistik kan. Kalau seorang jurnalis, dia tidak akan mau menyebar itu bagi yang paham kode etik. Tetapi yang nggak paham, bodoh amat gitu ya, nggak peduli dia. Oke, lanjut. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Masuk poin 6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, ini kepentingan politik sangat sering ini dikerjakan oleh seorang wartawan. Aduh, ini musimnya COVID, aku harus ini bikin data COVID hoax lah. Nah, gitu. Karena ada kepentingan politik. Contoh kecilnya, Jokowi tidak bisa tidak bisa mengatur rakyat Indonesia sebab jumlah COVID itu naik drastis katanya. Nah, Jokowi lagi disalahkan ya, sementara di kita ada gubernur, ada bupati, ada wali kota, ada camat, dan ada lurah setiap. Maka pemerintahan itu tidak langsung Jokowi turun, ada lagi pemerintahnya. Jadi karena ada mungkin politik, kepentingan politik, jadi itu dibuat jadi satu berita hoax tanpa mempertimbangkan yang namanya kenyataan yang ada. Jadi harapan itu pergunakanlah profesi kalian. Kode etik itu harus memang kalian ikuti ya anakku ya dek ya. Bukan saja rasa bukan saja seorang jurnalis, tetapi siapapun kita, harapan kalian memang betul-betul bisa memilah mana yang tidak benar dan benar. Rasa kalian sanggup melakukannya. Kalian bisa memilah mana yang benar ataupun tidak benar. Sekarang semua di posisi kalian. Sekarang semua itu ada di diri kalian. Apakah kalian mau atau tidak? Itu dia ya. That is, I said that character. Karakter itu is very difficult to change it. Untuk merubahnya. If you have grow up. Kalau sudah dewasa ya. Tetapi kalau masih anak-anak, itulah saat yang merubah karakter itu bisa menjadi baik lagi. Jadi memang setiap profesi itu bukan saja bukan saja seorang jurnalis. Sebelumnya ada juga menyatakan ada mahasiswa kan, contohnya dia nggak tamat-tamat, nggak susah selesainya, terus dia jumpai dosen pembimbingnya, disuapnya gitu. Nah itulah salah satu budaya kita yang
Artinya harus dihormati yang namanya seperti itu. Contohlah mem terima suapnya. Jadi dia tidak paham dengan ilmu yang sudah dia dapat. Nah, pada saat aplikasi, apakah dia sanggup? Belum tentu. Nah, jadi siapa dosennya? Siapa dosen pembimbing? Oh, Mem Srininta itu dosen pembimbingnya. Kemarin dia itu tamat itu karena dia karena disuapnya Mem Srininta. Nah, itu masuk Mem. Jadi Mem melepas kalian tanpa Mem masa bodoh gitu. Kamu mau paham atau tidak, pokoknya Mem sudah terima duit begitu ya. Tapi untuk saat ini belum ada lah Mem temukan begitu, dan harapan Mem tidak ada ya mahasiswa Umpur yang seperti itu. Lanjut, poin ke-8, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini biasanya kalau kita mau wawancarai seorang tokoh yang mungkin membeberkan satu rahasia, contohnya rahasia prostitusi, terus atau melindungi, itulah namanya melindungi narasumber. Jadi kadang nanti suaranya pernah kalian dengar di televisi, oh gitu digedein dia, kadang dia diciutkan, mukanya kabur-kaburkan. Selanjutnya, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas perbedaan suku ras, suku ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Ini sepertinya bukan saja kode etik untuk yang namanya jurnalistik, tetapi juga kode etik sebagai kita manusia yang betul-betul punya hati nurani. Nah, Mem percaya, siapapun kalian yang bekerja sebagai profesi, apapun yang kalian geluti, kalau kalian bekerja berdasarkan hati nurani, Mem yakin, everything is okay, semuanya akan baik-baik saja. Kalian tidak akan melihat warna kulit, agama. Karena mungkin pada saat kita menolong seseorang, ya kan nggak mungkin kita tanya, kau suku apa? Kau agama apa? Kalau kau di luar kepercayaanku nggak aku terima kau. Nah, oh dia itu LGBT, itu dia gay, malas gilo aku gitu. Nah, memang secara agama mereka itu betul-betul ya istilahnya betul-betul sampaikan di luar nalar kita gitu. Namun hak dia itu berbicara, bukan berarti asal kalian ketemu LGBT ataupun pasangan sesama jenis, kalian pukuli dia langsung, ataupun membuat berita hoax tentang dia, tidak. Nah ya, jangan seperti itu. Jadi ada yang memang hak seseorang untuk yang menghukum dia nanti. Kalau dia tidak melakukan sesuai, maksudnya kalau dia tidak melakukan kejahatan, mengapa harus kita membuat satu pernyataan atau kebohongan bahwasanya dia melakukan kejahatan, ya? Jadi tidak ada diskriminasi. Nah, kalau dia di luar ini, dia nggak ini, bukan, udah mainkan aja, kan sudah dikasih kita uang. Nah, itu tadi ya. Jadi tidak merendahkan martabat orang lemah, banyak sekali. Makanya anak dekku, harapan Mem ke depannya apapun yang namanya contoh ya, kalian mau meliput segala sesuatu, itu harus betul-betul buktinya ada. Selanjutnya, jangan pernah kalian upload yang namanya berita hoax ataupun memaki. Nah ya, untuk saat ini yang Mem lihat, kalau Mem lihat itu bukan di YouTube, di TikTok, itu banyak sekali perang mengenai kepercayaan. Kalau nggak suka, bagusan didiamkan saja. Aduh, memang nggak sanggup, aku membara hatiku gitu. Aku pengen meluapkan emosiku. Oh, hati-hati, jangan lebih cepat tanganmu ketimbang otakmu ya. Hati-hati. Jadi sebelum diketik, pikirkan dulu. Kalau memang itu bahaya, jangan lakukan. Gitu ya. Oh, ini melanggar undang-undang, memaki, menghina orang, nggak usah. Kerjakan aja kerjaan kalian. Itu dia ya. Gak usah kalian pikirkan itu. Dalam arti gak usah ikut campur. Lanjut. Yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Nah, itu tadi Mem bilang. Mungkin ada yang harus
diberitahukan kepada rakyat umum, tetapi ada kode etiknya, mungkin wajahnya dikaburkan ataupun suaranya disamarkan, terus dia dilindungi siapa dia. Nah, tetapi kalau untuk kepentingan umum, kepentingan publik itu bisa. Contohnya kalau pernah siapa ya itu marga Batak kalau nggak salah, Sinaga atau apa itu ya, yang kemarin dia memperkosa ratusan laki-laki di Inggris. Nah, salah satunya kemarin si Daniel ya, namanya Daniel, dia membuka dirinya, membuka identitasnya bahwasanya dia itu pernah diperkosa oleh si cowok gitu, homo. Jadi dia berani membuka sebab apa? Sudah memang kepentingan publik dan memang sudah dipertimbangkan bagaimana keselamatannya. Jadi itu bisa kita hormati, kecuali memang seperti itu ya. Mungkin ada tujuan suatu hal, makanya dia membuka siapa dirinya. Lanjut, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Iya, ini pernah melihat di koran analisa. Nah, itu nanti dibilangnya ralat gitu, bahwasanya informasi yang kami sebarkan tidak seperti itu, gitu. Jadi memang ada terkadang pembaca ini dia memang legowo dengan apa yang sudah disampaikan oleh jurnalis. Namun ada juga memang dia langsung menempuh jalur hukum. Nah, aku maafkan tapi jalur hukum tetap jalan. Nah, itu dia. Jadi memang saran Mem, berpikirlah 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang menurut kalian tidak menguntungkan diri kalian. Jangan memuaskan diri kalian dengan segala sesuatu yang sesaat ya. Jadi coba pikirkan kembali lagi, apakah yang aku sampaikan ini betul gitu dia ya, ataukah memang merugikan diriku. Jadi ada percakapan pasti di hati nurani kita. Lanjut. Nah, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Jadi wartawan Indonesia dilayani hak jawabnya dan hak koreksinya. Di sini juga mereka mempunyai yang namanya perkumpulan. Dalam arti organisasi juga ada. Mereka juga dilindungi. Jadi apapun yang mereka lakukan memang mereka dilindungi. Saya lupa seorang wartawan Metro yang pada saat itu meliput yang namanya bukan kasus memang sampaikan ya, demonstrasi FPI yang di Monas. Dia meninggal ya, meninggal. Nah, pada saat itu melihat dia memang dipukul. Nah, itu biasanya hak mereka, hak mereka itu memang mendapatkan perlindungan. Jadi mereka memang dilindungi secara undang-undang untuk meliput ataupun memberikan berita yang betul-betul akurat dan benar. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab setiap jurnalistik. Bahaya memang ya, resikonya lebih berat gitu. Mengapa? Kalau pernah kalian dengar seorang sekarang sudah jadi wakil DPR RI ya, Mutia Hafid. Nah, Mutia Hafid itu pernah meliput di luar negeri, lupa. Kemarin dia itu disandra lebih kurang seminggu di luar negeri karena kasus perang atau apa gitu. Nah, itu melibatkan yang namanya KBRI kita Indonesia bekerja sama lupa lah apa. Cuman kemarin itu itu masih SMA kalau nggak salah, SMA atau kuliah pada saat itu. Jadi mereka itu karena meliput satu berita perang, mungkin ada yang tidak setuju, maka dia ditangkap dan disandra selama seminggu atau sebulan, lebih kurang seperti itulah dia. Jadi memang apapun pekerjaan kita memang mempunyai risiko. Besar kecil pasti ada risikonya ya. Itu saja untuk hari ini, Dekku. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Harapan Mem kita tetap lakukan prokes meskipun kasus COVID sudah menurun, tapi tetap ya lakukan prokes, dan harapan Mem juga bisa kalian mengisi yang namanya absensi dan juga Mem sampaikan post test dan pretest. Itu dia untuk hari ini. See you next week.